Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Agustina dari SPIB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat abad pertengahan, lalu mereview apa itu filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan sering disebut filsafat skolastik. Kata skolastik berasal dari kata skolar yang berarti ajaran atau sekolahan. Sebutan skolastik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan dipelajari di sekolah-sekolah. Seiring berjalannya waktu, kata skolastik menjadi istilah yang populer digunakan untuk menyebut filsafat yang berkembang pada abad ke-9 sampai abad ke-15. Filsafat zaman skolastik mempunyai ciri khusus, yaitu pemikiran filsafat yang dipengaruhi oleh ajaran agama. Filsafat yang lahir dari peradaban Yunani tumbuh dan berkembang ke wilayah-wilayah lain di Eropa. Filsafat masuk ke wilayah Eropa bersamaan dengan berkembangnya agama Kristen. Karena itu, filsafat Yunani berintegrasi dengan agama Kristen dan membentuk suatu formulasi baru. Kekuatan filsafat Yunani dan agama Kristen sangat seimbang. Dengan demikian, filsafat Eropa merupakan sesuatu yang baru. Ibarat pohon, filsafat lama atau filsafat Yunani merupakan pokok batangnya, tetapi mempunyai tunas yang baru, sehingga semakin tumbuh dan berkembang secara rindang. Meskipun demikian, filsafat Eropa pada abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai abad gelap. Hal ini dikarenakan pada waktu itu gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Semboyan yang berlaku pada ilmu pada abad pertengahan ini adalah ancilla teologi atau abdi agama. Agama Kristen menjadi problem kefilsafatan karena mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenaran yang sejati. Hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Orang-orang yang sebenarnya memiliki kecerdasan akhirnya tidak memiliki kebebasan berpikir, terlebih lagi bila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran agama. Orang yang mengemukakan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja akan langsung mendapatkan hukuman berat. Pihak gereja melarang keras adanya penyelidikan berdasarkan rasio terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, kajian terhadap ajaran agama hanya boleh dilakukan oleh pihak gereja dengan aturan yang ketat. Orang-orang yang melanggar aturan gereja tersebut akan dianggap murtad dan kemudian akan diadakan inkuisisi. Inkuisisi terhadap orang murtad ini mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Paus Innocentius III di akhir abad ke-12. Abad pertengahan juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan dan sistem kepercayaan yang picik dan fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Pada masa ini, gereja sangat mendominasi dengan dalih untuk membimbing umat manusia ke arah hidup yang saleh. Tetapi di sisi lain, dominasi gereja ini yang tanpa dibarengi dengan memikirkan martabat dan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan, dan cita-cita untuk menentukan masa depannya sendiri. Zaman abad pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Tokoh yang terkenal adalah Thomas Aquinas. Menurut pendapatnya, semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Ia mengimbau agar orang-orang untuk mengetahui hukum alamiah yang terungkap dalam kepercayaan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran dan iman. Semua kebenaran mulai timbul secara keutuhan walaupun iman diungkapkan lewat beberapa kebenaran yang berada di luar kekuatan pikir. Thomas telah menafsirkan pandangan Tuhan sebagai zat yang tidak berhubungan dengan kejahatan atau tidak mempunyai pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan di dunia. Dari materi tersebut dapat kita pahami bahwa pada masa abad pertengahan, pikiran dan hasil pemikiran para filsuf dibatasi oleh dogma atau agama. Sesuai dengan sistem sosial politik yang berlaku pada waktu itu, semua pemikiran dan hasil karya para filsuf, bahkan juga seniman dan ilmuwan dibatasi dan dibelenggu oleh kebenaran agama. Akibatnya menyebabkan sejumlah penyimpangan dan peristiwa sejarah yang kelam, seperti keterbelakangan ilmu pengetahuan, maraknya mitos dan tahayul, inkuisisi, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang filsafat abad pertengahan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.